kelas 8, kita ketemu lagi dalam pembahasan IPA semester 1. Pada video yang lalu kita sudah membahas tentang jarak perpindahan, laju, kecepatan, dan percepatan. Nah, di video ini kita akan membahas tentang contoh-contoh soal dan penyelesaian soal yang membahas tentang jarak perpindahan, laju, kecepatan, dan percepatan. Coba kalian ingat kembali apa itu jarak, apa itu perpindahan. Ya. Di video yang lalu kita sudah pernah membahas bahwa jarak itu adalah panjang keseluruhan lintasan yang ditempuh. Ini adalah jarak, ya. Misalnya ada seorang anak, ya, berangkat dari sekolah, ya, menuju ke jembatan, ini 50 meter, kemudian menyeberangi jembatan, itu adalah 10, ya. Kemudian menuju ke rumahnya 50 meter. Maka jarak yang dia tempuh itu adalah S1, S2, S3. Jadi jarak yang dia tempuh adalah panjang keseluruhan lintasan yang dia tempuh. Atau jadi dari sekolah menuju ke jembatan, menyeberangi jembatan menuju ke rumahnya. Sehingga jarak yang dia tempuh adalah 50 tambah 10 tambah 50. Berarti dia menempuh 110 meter. Berarti jarak yang dia tempuh itu adalah 110 meter. Nah, apa bedanya dengan perpindahan? Perpindahan ini adalah panjang perubahan posisi. Nah, walaupun anak ini bergerak sejauh dari sini, ya. Walaupun anak itu bergerak sejauh 110, kan? Ya. Anak ini, ya, ke sini, ini, ya. Ini adalah sejauh 110. Ternyata dia pindahnya hanya dari sekolah ke rumah saja. Nah, dia hanya pindah cuma 10 meter saja, ya. Jadi perpindahan anak itu, perpindahannya adalah cuma 10 meter. Nah, itulah bedanya, ya. Kalau jarak itu adalah panjang keseluruhan lintasan yang dia tempuh, sekolah, jembatan, seberangi ke rumah. Jadi dia menempuh 110. Tapi kalau perpindahan, dia hanya sebetulnya dia pindah hanya ini saja, hanya 10 meter saja, ya. Jadi perpindahan anak itu adalah cuma 10 meter. Itulah bedanya jarak dan perpindahan. Contoh lagi, ada seorang anak berjalan dari arah timur ke barat. Ya, kita buat petanya dulu, ya. Utara. Nah, kalau kita buat seorang anak berjalan dari timur ke barat, berarti ke sini dia. Ya, dia berjalan sejauh 10 meter. Ya. Jadi ini titik awalnya, anak ini jalan 10. Sampai di sini dia terus kemudian dia balik sejauh ke timur lagi, ya. Balik ke timur lagi sejauh 5. Balik lagi ke 5 nih anak ini, ya. Ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah yang pertama, hitunglah jaraknya. Ya, jarak yang dia tempuh itu adalah keseluruhan yang dia tempuh. Sehingga jaraknya adalah 10 ditambah
5. Nah, kemudian perpindahannya sebetulnya anak ini hanya pindah sejauh dari titik ini, kalau kasih namanya titik A, titik B, ini titik C. Dia sebetulnya sih hanya pindah dari A ke C saja, ya. Dia hanya pindah dari A ke C saja, ya. Kalian lihat A ke C. Nih. Nah, inilah yang disebut dengan nama perpindahan, ya. Berapa A ke C? Yaitu hanya 5 meter saja. Jadi jarak yang dia tempuh itu adalah 10 tambah 5, ya, yaitu 15 meter. Tapi karena dia kembali lagi, maka perpindahannya cuma 5 meter, yaitu dari A ke C. Nah, jika waktu tempuhnya 10 detik, tentukan kelajuan dan kecepatannya. Nah, untuk kelajuan dan kecepatannya, kalian lihat dulu. Kelajuan. Kelajuan itu adalah kelajuan, ya. Kelajuan itu adalah jarak tempuh, ya, dibagi waktu tempuh, ya. Sedangkan kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu tempuh. Nah, bedakan ini. Kalau umpamanya anak ini, ya, dari sekolah sampai ke rumah dia butuh waktu 5 menit, 5 menit umpamanya, ya, maka kelajuannya adalah jarak tempuhnya berapa? 50 tambah 10 tambah 50 bagi 5 menit, ya. Ini sama dengan 110 bagi 5, ya, meter per menit. Ini adalah sama dengan apa itu? 22 meter per menit. Nah, berapa kecepatannya? Kecepatan adalah masalah perpindahan. Perpindahannya dia hanya 10. Berarti di sini adalah 10 bagi 5 sama dengan 2 meter per menit. Lihat bahwa hasilnya adalah beda. Kita kembali soal yang di atas. Nah, yang ditanya adalah kelajuan. Kelajuan itu adalah jarak bagi waktu. Jarak tempuh, ya. Nah, jarak tempuhnya berapa? Di sini adalah 15 meter. Ya. Kalian lihat di sini jarak tempuhnya adalah 15. Berarti 15 dibagi waktunya 10 detik. Itu sama dengan 1,5 meter per detik. Kecepatannya berapa? Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu, yaitu perpindahannya ini. Berarti dia adalah 5 bagi 10. 0,5 meter per detik. Nah, lihat bedanya, ya. Kalau kelajuan itu adalah jarak bagi waktu, kecepatan perpindahan bagi waktu. Itu. Oke, kita lanjut.
Percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap waktu. Oke. Perubahan kecepatan setiap waktu. Nah, anak ini, ada seorang anak melaju, ya, naik sepeda di jalan yang turun. Pastinya di sini dia tambah lama tambah cepat. Ini disebut dia mengalami perubahan kecepatan. Ya, terjadi perubahan kecepatan. Ya, tambah lama tambah cepat. Di sini juga terjadi perubahan kecepatan. Ya, tambah lama tambah lambat. Perubahan kecepatan. Ya, di sini tambah cepat. Di sini tambah lambat. Ya. Inilah yang disebut dengan percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu, atau dirumuskan A itu adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu, atau P2 kurang P1 bagi T2 kurang T1. Contoh. Nah, ini ada seorang pengendara motor berhenti dari kecepatan. Jadi ada seorang pengendara, ya. Ini motornya. Ya. Betulnya pertama dia melaju dengan kecepatan 22,5 meter per detik. Nah, kemudian menginjak remnya, berhenti, ya, sampai kecepatannya adalah 0. Nah, waktu untuk berhentinya ini T-nya adalah 2 sekon. Ya. Jadi dari dia kecepatannya nih, mula-mula dia kecepatannya adalah nih, ya, kecepatannya 22,5. Kemudian nginjak remnya sampai kecepatannya menjadi 0 selama 2 detik. Nah, tentunya terjadi perubahan kecepatan yang disebut dengan percepatan. Maksudnya A P2 min P1 bagi T2 min T1. P2 nya mana? Ini, ya. Ini P1 selama delta T 2 sekon. Jadi P1 P2 nya 0 berhenti, kurangi 22,5 dibagi 2 sama dengan min 22,5 bagi 2. Ini adalah 11,25, ya, meter per sekon. Ya. Jadi dia mengalami perubahan kecepatan 11,25. Ya. Nah, kita lihat contoh yang lain, ya. Ini ada lagi soal Tio berjalan ke timur sejauh 20 meter selama 25 detik. Nah, anggap ini mata angin, ya. S selatan, barat, utara, timur. Jadi Tio-nya berjalan ke timur, ya, dari sini dan sini sejauh S sama dengan 20 meter dalam waktu 25 sekon. Ya, dari sini dari titik A ke B, ya, yang jauhnya 20 meter. Jadi jalan dari ini sampai titik B. Sampai titik B, ya. Kemudian dia kembali lagi ke barat dengan jarak 10. Balik dia. Kembali lagi dia sampai di sini. Balik lagi dia. Ya, kembali lagi sejauh 10 dalam waktu 15 detik. Ya, sampailah di titik C. Nah, yang pertama, berapakah jarak tempuhnya? Ya, jarak tempuh adalah A ke B ditambah B ke C, ya, yaitu 20 ditambah 10, 30. Nah, itu jarak tempuhnya. Berapakah perpindahannya? Perpindahannya
adalah nih A ke B karena balik lagi dia ke ya, maka dikurangi B ke C ya. A ke B itu adalah 20 kurangi lagi 10 meter. Jadi ini dia hanya pindah segini. Tadi mula-mula kan di sini dia. Nah, sekarang ada di sini. Berapa perpindahannya ini? Ini cuma 10 meter. Berapakah kelajuannya? Nah, kelajuan itu adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu. Nah, jarak tempuhnya mana? Nih, 30 ya. 30 dibagi waktunya adalah 25 sama 15. Berarti 25 tambah 15 sama dengan 30 bagi apa itu? 40. Hilang-hilang 0,75 ya meter per sekon. Berapa kecepatannya? Kecepatannya itu adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya itu adalah 10, waktu tempuhnya adalah 40, yaitu 0,25. Nah, oke. Ini soal selanjutnya. Kita lihat lagi. Seorang anak mengendarai sebuah sepeda dengan kecepatan 72 km per jam. Jadi, ini anak ini ya, saya gambarkan sini. Ya, kecepatannya adalah 7,2 km per jam. Seret. Kemudian nanjak nih jalannya. Pada saat nanjak kecepatannya menjadi, pada saat nanjak ini kecepatannya menjadi ya, kecepatan anak ini menjadi 0,5 meter per sekon selama 4 detik atau 4 sekon. Nah, terjadi perubahan kecepatan. Berapakah percepatannya? Berapakah percepatannya? A sama dengan untuk itu kita ubah ini ya. Kalian ini lihat satuannya belum sama. Satuannya belum sama, disamakan dulu. Ini ya. Ini, kita samakan. Jadikan yang pertama P 7,2 km per jam. Jadikan meter per sekon ya. Jadiin kilo, jadikan meter ini ya. Nah, per detik. Ya, ini kan bisa kilo, hekto, deka, meter ya. 1, 2, 3 ya. Jadi bagi 1 jam berapa detik? 3600. Berarti hasilnya adalah 72 bagi 36 2. Nah, ini sama dengan 2 meter per sekon. Oke, kita jawab. A sama dengan P2 min P1 bagi delta T. Ini P2-nya, ini P1-nya. P2-nya itu adalah 0,5 kurangi 2 bagi 4 ya, sama dengan 1,5 bagi 4. Itu hasilnya adalah berapa? 1,24, 0,375 meter per detik kuadrat. Jadi dia mengalami percepatan sebesar itu. Oke.